Kita semua kan punya pesan penting yang pengen banget kita sampaikan. Entah itu di kerjaan, di komunitas, atau mungkin di sebuah gerakan sosial. Tapi tantangannya selalu sama. Di dunia yang serba bising ini, gimana caranya pesan kita itu nggak cuma kedengeran, tapi benar-benar bisa bikin perubahan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya seringkali bukan soal seberapa kencang kita teriak, tapi seberapa cerdas kita nyusun strateginya. Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah kerangka kerja yang keren banget buat menjawab tantangan ini. Oke, untuk ngebahas ini lebih dalam, kita akan lihat satu studi kasus yang sangat relevan di Indonesia, yaitu dakwah. Sebuah misi sosial yang jangkauannya, wah, luar biasa besar. Soalnya, dakwah di Indonesia itu bukan cuma soal ceramah di mimbar ya, ini udah jadi bagian dari denyut nadi masyarakat. Tapi masalahnya, cara-cara yang lama itu sekarang mulai kewalahan untuk ngikutin zaman yang perubahannya cepat banget. Coba kita lihat nih, tantangan-tantangan utamanya. Pertama, ada digitalisasi, di mana yang viral seringkali lebih didengar daripada yang punya otoritas. Terus ada polarisasi, di mana dakwah kadang terseret jadi alat politik. Lalu komodifikasi, yang mengubah dakwah jadi kayak industri hiburan. Dan yang paling krusial nih, kurangnya data. Artinya, banyak program itu jalan cuma berdasarkan intuisi, bukan riset yang jelas. Akibatnya apa? Jadinya banyak usaha dakwah itu sifatnya cuma reaktif, cuma merespon apa yang lagi viral, dan jalan sendiri-sendiri, nggak strategis. Nah, menurut analisis, akar masalah dari semua ini adalah lemahnya penetapan agenda, atau yang biasa disebut agenda setting. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Dan ini yang menarik banget loh. Solusinya ternyata datang dari bidang yang mungkin gak kita sangka-sangka. Ilmu kebijakan publik dan politik. Dan ini adalah konsep yang benar-benar kuat. Gampangnya gini deh. Kan banyak banget ya masalah di masyarakat. Tapi nggak semuanya otomatis jadi prioritas. Nah, penetapan agenda ini adalah seni dan ilmunya untuk ngangkat sebuah masalah. Dari yang tadinya cuma jadi omongan, menjadi sesuatu yang harus ditangani secara serius. Ada seorang ilmuwan politik, namanya John W. Kingdon. Dia punya kerangka berpikir yang brilian. Menurutnya, ada 3 aliran yang harus ketemu. Pertama, aliran masalah, yaitu saat sebuah isu akhirnya diakui sebagai masalah bersama. Kedua, aliran kebijakan, di mana kita udah punya solusi yang jelas dan bisa dijalankan. Dan ketiga, aliran politik, yaitu pas ada kemauan sosial dan politik untuk bergerak. Dan inilah momen ajaibnya. Saat ketiga aliran tadi bertemu, terbukalah sebuah jendela kebijakan atau policy window. Ini adalah sebuah kesempatan emas yang seringkali singkat, di mana perubahan yang tadinya terasa mustahil, mendadak jadi sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin dalam dan menarik. Kita akan lihat gimana sebuah alat strategi yang kelihatannya sekuler ini ternyata bisa selaras banget dengan prinsip-prinsip teologis yang usianya sudah ribuan tahun. Dengerin kutipan dari pakar kebijakan publik ini deh. Ini menegaskan satu hal penting, strategi itu bukan cuma soal teknis, tapi soal nilai. Apa yang kita anggap penting, apa prioritas kita, nah ini jadi jembatan ke pemahaman kita berikutnya. Dan disinilah kita menemukan padanannya dalam teologi. Al-Quran memerintahkan kita untuk berdakwah dengan hikmah. Para ahli tafsir bilang, hikmah itu bukan sekedar kebijaksanaan biasa, tapi strategi yang pas untuk konteks yang pas. Wah, ini kan pada dasarnya adalah konsep penetapan agenda itu sendiri, yang ternyata sudah tertanam dalam prinsip keyakinan. Dan ternyata, fondasi untuk berpikir strategis ini nggak cuma di satu ayat itu aja. Al-Quran juga menekankan pentingnya organisasi, memerintahkan adanya persiapan yang strategis, dan menegaskan kalau perubahan sosial itu butuh usaha dari manusia. Ini landasan teologis yang kuat banget untuk sebuah perencanaan yang sistematis. Oke, setelah melihat gimana dua dunia ini ternyata nyambung, para peneliti kemudian menggabungkan keduanya. Hasilnya, sebuah model baru yang terintegrasi untuk dakwah strategis yang menurut saya keren banget. Coba lihat deh pemetaannya di sini. Logika kebijakan publik sama logika dakwah ternyata paralel banget. Masalah sosial itu setara dengan masalah umat. Solusi kebijakan setara dengan solusi berbasis syariah. Dan dukungan politik itu ya setara dengan dukungan dari komunitas dan ulama. Klop banget kan? Dan inilah puncaknya, sebuah model konseptual yang utuh. Coba kita ikuti alurnya pelan-pelan ya. Di sebelah kiri kita lihat ada realitas sosial. Ini adalah berbagi masalah keumatan. Isu-isu ini kemudian diproses lewat 3 aliran yang tadi kita bahas. Aliran masalah, kebijakan, dan politik. Nah, ketika ketiganya bertemu di tengah, mereka membuka jendela kebijakan, yaitu momen emas untuk bertindak. Hasil akhirnya adalah sebuah agenda dakwah yang terstruktur dan siap dijalankan.
Ini seperti peta jalan yang lengkap, dari masalah mentah sampai jadi solusi terencana. Dari sinilah lahir istilah baru, dakwah berbasis kebijakan. Ini bukan lagi dakwah yang sporadis dan jalan sendiri-sendiri, tapi sebuah gerakan yang terpadu, strategis, sistematis, dan dirancang untuk menghasilkan dampak yang nyata dan terukur di lapangan. Jadi apa sih artinya semua ini? Kenapa pergeseran cara berpikir dari reaktif ke strategis ini penting banget? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Pada intinya, ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental. Dari pendekatan lama yang reaktif, seremonial, dan lebih banyak berbasis tradisi, kita beralih ke pendekatan baru yang strategis, transformatif, dan, yang penting, berbasis data dan riset. Dan poin terpentingnya adalah, ini tuh bukan cuma soal dakwah atau agama aja. Ini adalah sebuah pola. Setiap organisasi atau gerakan yang punya misi besar, entah itu di bidang pendidikan, lingkungan, atau kesehatan, bisa mengambil pelajaran yang sama. Semangat dan niat baik saja itu tidak cukup. Ia butuh strategi untuk bisa benar-benar menciptakan perubahan. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan deh, misi apa yang paling penting buat Anda saat ini? Di komunitas atau pekerjaan Anda? Apa kira-kira yang akan terjadi kalau semangat yang membara itu kita pasangkan dengan sebuah kerangka kerja strategi seperti ini? Bagaimana Anda bisa mengubah semangat itu menjadi sebuah rencana yang benar-benar bisa mengubah keadaan? Coba renungkan.